Kita lanjutkan lagi sekarang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bumi ya dari sisi litosfer alias tanah, hidrosfer alias air, kita akan membahas bumi ya sekarang itu dari sisi udaranya atau atmosfer. Oke? Nah, selain bentuk permukaan bumi ya seperti pada gambar kita lihat ada di atas bola dunia ini ada kayak lapisan. Nah, ini adalah udaranya ya. Selain bentuk bumi yang ada di daratan litosfer dan lautan hidrosfer, bumi juga ada yang namanya atmosfer ya. Perhatikan ya, atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, udara ini, jadi bumi ini seperti batu yang diselimuti oleh udara gitu ya bayangannya. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup, digunakan untuk makhluk hidup untuk bernapas ya. Jadi atmosfer ini mengandung oksigen ya. Kandungannya tidak 100% oksigen, ada gas-gas yang lain. Malah oksigen bukan yang terbesar ya, yang terbesar itu nitrogen malah, tapi walaupun bukan gas yang terbesar tapi yang paling kita butuhkan. Nah, oke. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan dan tumbuhan. Tumbuhan juga bernapas, tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Tapi selain itu tumbuhan juga berfotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi tumbuhan itu juga menghasilkan, juga membutuhkan. Kalau manusia dan hewan hanya membutuhkan doh. Yang dihasilkan karbon dioksida nanti ya. Jadi untuk bertahan hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan butuh oksigen ya. Jangan salah, banyak yang menganggap kalau tumbuhan itu hanya butuh karbon dioksida ya, butuh oksigen juga. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Nah, limbahnya justru oksigen ini ya. Selain itu ada gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Ya, yang gas yang terbesar nitrogen ini. Ya, nah ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Tetapi tumbuhan tidak bisa menyerap langsung dari atmosfer. Nanti ada mekanisme. Di tanah itu ada bakteri-bakteri yang membantu mengikat nitrogen yang ada di udara dijadikan senyawa yang diserap oleh tumbuhan. Nah, semakin keren ini sains itu ya. Oke, kita akan bahas atmosfer dulu ya. Kita ada yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfer. Semua yang kita tahu tentang cuaca, ada hujan, ada awan, semua terjadi di troposfer ini. Bagian yang paling bawah atmosfer bumi berkisar antara 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Ya, mau ada mendung, ada cuaca cerah, ada hujan, ada badai, semuanya ada di troposfer ini. Ya. Nah, di atasnya troposfer ada lapisan ozon. Lapisan ozon ini lapisan yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Kalau tidak ada lapisan ozon ini ya kulit kita sudah kena ultraviolet dan bisa kena kanker. Intinya manusia, hewan, tumbuhan nggak bisa bertahan hidup. Jadi lapisan ozon ini juga salah satu lapisan yang sangat penting. Dan ini harus kita jaga karena kegiatan kita yang sembrono bisa merusak lapisan ozon ini. Di atasnya ada stratosfer, lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Ya. Di atasnya lagi ada mesosfer, daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi ya. Jadi kalau penerbangan komersial itu ada di troposfer, kalau penerbangan militer justru di atasnya lagi stratosfer. Kalau di atasnya lagi ya ini nggak pakai untuk terbang ini ya, justru ini melindungi bumi kita dari benda-benda ya, misalnya ada batu-batu yang jauh ke bumi ya, kita menyebutnya meteor, hancurnya di sini di mesosfer ini ya. Termosfer di atasnya adalah atmosfer yang terletak di antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Nah, di sini satelit-satelit itu mengorbit di sini ya, disebutkan di sini. Terus eksosfer di atasnya lagi adalah daerah luar atmosfer yang terletak di lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Jadi udaranya sangat-sangat tipis di eksosfer ini. Semakin ke atas udaranya semakin tipis. Ya, manusia nggak bisa ya tanpa alat terus di sini ya langsung mati. Di sini aja kalau sudah ketinggian seperti ini manusia tanpa di dalam pesawat, kalau di luar pesawat ya menderita hidupnya ya. Tekanan udaranya sangat rendah, suhunya sangat dingin. Ya. Oke, kita lanjut aja. Di
Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer yang paling bawah, stratosfer di atasnya ya, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini kalian hafal ya urutannya ya. Jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya, kalian hafal gimana caranya ya. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya. Ya, jadi di troposfer semakin ke atas semakin dingin. Nanti begitu pindah ke stratosfer semakin ke atas semakin panas lagi. Nah, jadi perubahan panas dingin ini yang membuat kita bisa memberi nama lapisan-lapisan. Oh, sampai sini kok sudah kembali ke panas lagi ya, ganti lapisan ini. Ini lapisan bukan troposfer lagi tapi stratosfer ini ya gitu ya. Jadi ada ada tanda di mana kita memberi nama itu berbeda. Ada alasan lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen ya untuk kita bernafas. Oke. Nitrogen ya untuk tumbuhan bisa menyerap nutrisi. Nah, dibutuhkan nitrogen ini. Uap udara dan awan, bahkan asap bekas polusi kendaraan terdapat pada lapisan tersebut. Jadi pada intinya gas-gas yang baik itu sisa-sisa gas polutan atau gas yang kita butuhkan ya ngumpulnya di situ. Ketinggian setiap lapisan dapat kalian pelajari lengkapnya pada gambar di atas tadi. Ya, udah kita baca tadi. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ya, kita tadi bahas ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet. Apa masih ada yang sampai ke bumi ya? Masih, tapi kan sudah terkurangi. Ya, tinggal sedikit. Ya. Nah, cahaya matahari ini kalau terlalu banyak menyinari makhluk hidup ya bisa mati. Jika lapisan ini tidak ada terusak, maka cahaya matahari masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi ya. Apakah semua kehidupan akan musnah? Ya tentu saja kehidupan akan selalu memiliki cara untuk tetap bertahan. Tapi ya dunia tidak seperti apa yang kita lihat sekarang. Pasti ada perubahan ya. Mungkin kulit manusia akan berevolusi menjadi kulit yang tahan UV ya, bentuknya nggak sehalus ini, mungkin jadi kasar atau gimana gitu. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit kalau terkena UV. Ya, tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Apa yang merusak lapisan ozon? Ya, misalnya pemakaian gas CFC ya, freon itu yang ada di pendingin ruangan itu bisa merusak. Dan banyak ya. Ya, itu salah satunya yang paling disalahkan. Ya, tentang lubangnya lapisan ozon ini. Kita lanjut. Nah, memilih tantangan. Jelajahi daerah sekitar rumah kalian. Ya, kalian lihat ya. Apakah ada sungai, danau, bukit, gunung atau lembah yang bisa kalian amati? Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya sebenarnya ya. Di sekitar rumah Pak Ali ya, ada gunung. Setiap pagi Pak Ali bisa melihat gunung. Itu Gunung Arjuna bisa. Padahal ada di Malang posisinya ya. Pak Ali di Kediri itu kelihatan karena tinggi. Ya. Yang terlihat jelas saat pagi. Di desa saya juga terdapat beberapa sungai yang digunakan penduduk untuk mengairi sawah. Ya, yang terkenal yang paling besar itu Sungai Konto namanya. Ada sungai yang lain juga yang lebih kecil ukurannya. Ya, kalau di sini orang bilang sungai gede, sungai kidul gitu ya. Terus ada yang kecil lagi sungai kanal. Gitu. Jadi ada banyak sungai-sungai. Ya, masyarakat sini ngasih nama sesuai dengan ukurannya atau peruntukannya. Ya, resminya namanya sungai apa? Pak Ali malah belum ngecek. Ya. Buatlah gambar peta kenampakan alam di sekitar rumah tempat tinggal kalian. Ya, kenampakan alam ya kalian keluar dari rumah lihat. Di depan kalian ada gunung ya, kamu gambar gunung, ada bukit gambar bukit, ada danau gambar danau gitu ya. Jadi kalau di tempatnya Pak Ali tentu akan duduk di Serambi Timur gitu terus gambar, oh ada gunung, ada apa gitu, kalian gambar sket. Ya. Setiap daerah pasti punya keunikannya masing-masing. Ya ini kebetulan yang Pak Ali lihat kalau pagi, kalau Pak Ali sambil ngemil di Serambi ya ini yang Pak Ali lihat gitu loh. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Sudah belajar apa ini tadi? Bumi kita secara umum terdiri atas 3 komponen, yaitu litosfer bagian tanah, ya, lapisan tanah yang menyelimuti bumi, itu hidrosfer adalah lapisan air, ya baik yang ada di laut maupun ada di darat. Ya, di darat itu kan ada danau, ada sungai, ada waduk, ya, ada telaga, loh.
rawa, ini termasuk hidrosfer. Terus kemudian lapisan udara yang kita sebut sebagai atmosfer. Ya ini udara ini. Kita bernapas ini pakai udara yang ada di atmosfer. Ya. Kemudian penampakan alam yang ditemui di daratan diantaranya gunung, ya, bukit, ya, seperti gunung tapi agak kecil, lembah, ya, dataran tinggi, dataran rendah ini adalah penampakan alam. Ya. Ketinggiannya beda-beda, jenis tanahnya beda-beda, intensitas sinar mataharinya juga beda-beda. Jadi setiap daerah itu ada keunikannya masing-masing. Ya, penampakan alam yang ditemui di perairan diantaranya adalah sungai, danau, muara, laut, ya, ada apalagi rawa-rawa, waduk, ya. Jadi banyak sekali penampakan alam yang berupa air, termasuk telaga. Atmosfer dapat dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan, yaitu troposfer, itu lapisan yang paling bawah di mana pesawat komersial itu ada di situ. Awan, semua cuaca itu ya ada di troposfer yang paling bawah. Stratosfer di atasnya lagi. Yang ada di situ ya pesawat-pesawat militer ya. Kalau pesawat militer itu dekat dengan ketinggiannya pendek itu ya ditembak mudah. Biar nggak mudah tembak yang jauh di sana. Apalagi yang canggih-canggih itu, aduh. Terus mesosfer di atasnya lagi, termosfer di atas lagi, yang paling atas adalah eksosfer. Ya. Nah, pertanyaan esensial. Topik B, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah? Ya. Apakah kondisi permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Ya, jawabannya adalah tidak. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ya. Perubahan ini terjadi akibat banyak hal, baik hal-hal yang dilakukan oleh manusia maupun hal yang berkaitan dengan faktor alam. Contoh perubahan faktor alam diantaranya adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, hujan badai, angin puting beliung, ya, gempa bumi, tsunami sudah ya, macam-macam. Ini adalah bencana-bencana alam yang bisa merubah permukaan bumi, ya. Oke, pergeseran kerak bumi, macam-macam, tanah longsor itu juga. Contoh perubahan karena aktivitas manusia, diantaranya adalah pembangunan area perumahan, pabrik, jalan tol, gedung-gedung perkantoran di daerah dapat menyebabkan kondisi alam seperti tepi sungai, ya, hutan, area persawahan mengalami perubahan. Ya, manusia ini pengaruhnya besar karena manusia semakin mendominasi. Kalau dulu manusia pengaruhnya kecil zaman ribuan tahun yang lalu. Kalau sekarang pengaruhnya besar sekali terhadap pembentukan permukaan bumi. Pasir aja dari negara satu dipakai untuk nguruk negara yang lain, ya. Di sana tadinya tidak ada pulaunya, jadi ada pulaunya gara-gara ngambil tanah dari negara lain. Itu bisa manusia sekarang itu gitu. Jadi kayak pindah pulau atau bikin pulau baru itu bisa, ya. Jangankan yang cuman kalau di paling kan tinggal di Surabaya, ya, dulu daerah yang rawa-rawa itu diuruk, ngambilnya urukan dari Mojokerto, ya. Gunung itu dikeduk, tanahnya dipindah ke Surabaya. Di sana yang tadinya rawa sekarang menjadi perumahan. Loh, manusia itu begitu, bisa melakukan perubahan penampakan permukaan bumi, gitu loh. Bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Ya, selalu ada perubahan. Ya, selalu ada perubahan kondisinya itu, ya. Misalnya global warming ini merupakan isu yang bisa mengubah permukaan bumi, karena global warming adalah artinya penaikan suhu secara global, ya. Suhu bumi ini dari tahun ke tahun selalu naik. Nah, es di kutub yang dulunya itu gunung, ya, gunung es di sana itu yang nggak pernah mencair selama ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, ya, itu sedikit demi sedikit mencair. Nah, kalau semuanya mencair nanti kan ada perubahan, yang dulunya itu gunung es sekarang jadi pulau di sana, ya. Terus akhirnya air lautnya bertambah toh, karena yang tadinya es menjadi air. Nah, itu juga pasti ada efeknya, dan efeknya pasti akan membuat keseimbangan yang sudah ada ini terganggu. Bumi akan membentuk keseimbangan baru, dan itu pasti ada kayak bencana alam yang besar, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Nah, siklus air ini tentu saja namanya siklus adalah perputaran. Ya, secara singkat seperti ini. Air tanah muncul sebagai mata air, ya. Air muncul sebagai mata air,
mengalir ke sungai ya, mata air ke sungai terus ke laut ya, terus menguap menjadi hujan dan terserap kembali ke tanah ya. Jadi menguapnya di laut sana terus terbawa angin ke daratan, hujan diserap lagi gitu terus ya. Itu singkatnya ya. Tapi sejak di daratan itu penguapan terjadi, baik oleh karena kita nafas juga mengeluarkan uap, tanaman itu juga mengeluarkan uap ya. Jadi penguapan itu bukan hanya di laut di sini ya, di semua tempat yang ada airnya yang nguap ya. Tapi tentu saja penguapan yang paling banyak terjadi ya di laut karena semuanya air jadi nguapnya banyak. Nah, ini kita baca dulu. Liburan kemarin aku pulang kampung dan aku sedih karena sekarang kampung halamanku tidak ada sawah, adanya hanya perumahan dan sungai dekat rumah saya dulunya bersih dan deras, sekarang airnya kotor dan pelan. Waduh, dulu yang indah sekarang jadi kacau ya. Nah, menurut kalian mengapa ya kondisi alam di kampung halaman Aga berubah menjadi seperti itu? Ya, karena ya adanya perubahan tadi. Semakin banyak penduduk membutuhkan tempat semakin banyak, yang dulunya sawah sekarang didirikan rumah. Sungai-sungai juga dicemar. Ya, ini masalah kesadaran saja ini ya. Kalau kita sudah punya kesadaran membuang sampah itu pada tempatnya, itu akan terbantu sebenarnya. Kita sadari atau tidak, alam tempat kita tinggali selalu mengalami perubahan dari waktu-waktu. Seperti yang kita selalu tumbuh dan berubah dari kecil ke besar. Kalian sendiri kan dulunya bayi, sekarang sudah bisa lari-lari ya. Dari yang rambutnya pendek menjadi panjang, dari yang pendek lalu menjadi tinggi ya. Memang ya dunia itu berubah, tapi berubahnya jangan drastis dan merusak, jangan. Itu loh, untuk alam ini kita jaga. Kalian lihatan kalau kotor kayak gini ndak enak tuh. Coba sampah-sampah itu buang ke tempat sampah, airnya bersih, ada ikan-ikannya, kasih tanaman-tanaman yang indah, lingkungan jadi luar biasa. Bayangkan lingkungan yang kotor ini nggak ada sampahnya, terus itu ada ikan-ikannya, indah, suasana jadi tenang. Jadi mulai dari kalian, mulai saat ini juga jangan buang sampah sembarangan ya. Itu loh. Alam di sekitar kita juga berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang diceritakan Aga, dulu di kampung halamannya banyak sawah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sawah sudah berubah menjadi perumahan. Dulu sungai di kampung halamannya mengalir deras dan airnya jernih, sekarang airnya dangkal dan keruh. Nah ini loh ya. Lalu bagaimana dengan lingkungan di sekitar kalian? Bagaimana dengan lingkungan di halaman atau rumah tempat tinggal kalian? Apakah dari dulu memang keadaannya sama? Tanyakan pada orang tua kalian, kakek kalian, nenek kalian kalau masih ada, atau tetangga-tetangga kalian yang sudah dewasa. Kalian akan banyak mendapat cerita nanti gimana dulu dibandingkan sekarang. Mungkin ada yang berubah menjadi baik atau mungkin akan berubah menjadi lebih buruk, ya kan gitu. Ada kosakata baru ya, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi, itu sawah. Sekarang sawah itu bukan hanya di ini, nanam padi bukan hanya di sawah, di puncak-puncak gedung, di Jepang itu di laut. Cina sudah mengembangkan seperti di gurun, sudah bisa kita bikin nanam padi di sana, bukan hanya di sawah ya. Teknologi semakin berkembang. Nah itu loh perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif jadi tambah kotor seperti ini ya. Gimana? Nah, kalian akan mencoba cari tahu kondisi alam sekitar rumah kalian dahulu dan membandingkannya dengan kondisi saat ini. Yuk kita ikuti langkah berikut. Apa aja langkah-langkahnya? Minta lembar wawancara kepada guru ya. Guru akan menyediakan. Bacalah pertanyaan-pertanyaan yang tertera di lembar wawancara. Kalian harus baca ya. Datangi orang-orang sekitar lingkungan sekolah lalu ajukan pertanyaan sesuai dengan pada lembar wawancara ya. Kalian harus percaya diri ya. Kalian diperbolehkan menanyakan hal-hal yang tidak tercantum pada lembar wawancara. Tidak apa-apa, kalian feel free aja, merasa bebas saja untuk bertanya hal-hal yang lain. Jangan takut-takut. Cobalah untuk melakukan wawancara minimal 3 orang. Ya. Nah, tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari narasumber di lembar wawancara. Ya, saat melakukan wawancara harus percaya diri, jaga kesopanan, ya. Terus bener-bener mewawancara dengan serius. Kalian kalau nggak sempat nyatet pakai HP ya untuk merekam ya suara dan gambarnya. Atas izin orangnya mau ndak. Kalau nggak mau direkam pakai video, pakai audionya saja. Kalian nyatetnya enak. Setelahnya siapkan kertas gambar dan alat mewarnai. Kalian gambarkan ya. Nah,
Dalam satu kertas gambar buatlah gambar yang mencerminkan kondisi lingkungan sekolah dulu, ya, dan yang saat ini. Kalian bandingkan, gambarkan, bayangkan yang dulu itu seperti apa. Dulu di depan masih belum ada perumahan, di situ ada hutan misalnya, kalian gambar hutan di depan. Ya, terus sekarang sudah ada perumahannya. Jadi biar kalian tahu ada perubahan di situ. Lingkunganku yang dulu dan saat ini, presentasikan karya kalian kepada kelompok lain sesuai langkah berikut. Satu, tempelkan gambar yang sudah kalian buat di tempat yang telah disediakan, ya. Ceritakan perbedaan antara kondisi lingkungan dulu dengan sekarang, ya kan, berdasarkan gambar kalian itu. Diskusikan bersama teman-teman kalian tentang pertanyaan yang ada di lembar diskusi, ya. Sampaikan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman sekelas, ya itu. Oke, kita masuk pada segmen mari merefleksikan. Apakah ada sungai, danau, gunung, bukit atau lembah di daerah sekitar rumah kalian? Jika ada, seperti apa kondisinya? Ini Pak Ali menjawab versinya Pak Ali, ya, yang Pak Ali rasakan di sekitarnya Pak Ali. Kalian lihat di sekitar kalian sendiri, oke? Kalau di Pak Ali sesuai dengan gambar yang diberikan Pak Ali sebelumnya, ada gunung. Namun beberapa bagian gunung ditambang batunya, ya, dijadikan bahan bangunan dan diambil tanahnya untuk pembangunan, ya. Pembangunan villa-villa, perkebunan yang tidak didasari AMDAL, analisa dampak lingkungan, ya, analisa dampak lingkungan, ya, diduga menyebabkan banjir, erosi, ya, saat hujan. Jadi pembangunan yang tidak ada analisa dampak lingkungannya ini akan merugikan, ya. Kita lihat mungkin di media massa itu, bahkan kota Malang, kota itu ada di atas gunung itu bisa banjir. Wah, ya, sungai yang dulu jernih dan banyak terdapat ikan, ya. Dulu Pak Ali, ya, kalau mau Jumatan itu nggak mandi di rumah, mandinya di sungai, ya, bersih jernih dulu. Sekarang, wah, nggak ada anak mandi di sungai. Zamannya Pak Ali, oh, kalau 1 jam sebelum Jumatan, jam 10 atau jam 9 itu sudah bawa sarung gitu ke sungai, mandi dulu. Mandinya yang lama, Jumatannya sebentar. Lama mandinya kalau dulu itu, asik masalahnya. Nah, sekarang kotor, penuh sampah. Waduh, paling kadang-kadang itu iseng nyempatkan ke sungai itu, aduh, sudah kotor, bau lagi sampahnya, aduh. Ada, padahal dulu itu tempat mainnya Pak Ali nyari ikan, ya, mancing gitu. Apakah ada perbedaan bentuk alam lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah kalian? Jika ada perbedaannya apa? Ya ada sih perbedaannya pasti, ya, rumah dengan sekolah kok. Secara umum hampir pakai hampir sama, ya. Secara umum hampir sama, namun ada perbedaan terutama di jumlah penghuni, bentuk dan fungsi bangunan, ya, bukan hampir pakai ya. Hampir sama. Ini Pak Ali salah ketik, ya. Typo. Oke. Ya secara umum sama, ya ada gedungnya, di sekolah ada kantin, kalau di rumah Pak Ali kan ada dapur loh, sama ya fungsinya sama. Kalau di sana ada ruang guru, di sini ada ruang keluarga loh, hampir sama, ya, hampir sama. Jadi tapi fungsinya beda, ini untuk tempat tinggal, di sekolah kan untuk tempat belajar, ya. Jumlah penghuninya juga beda. Jadi ada persamaan, ada perbedaan, sama-sama ada tamannya. Di rumah Pak Ali ada taman, di sekolah juga ada taman. Ya. Jika di sekitar rumah kalian tidak ada sungai, danau, gunung, bukit, lembah, apa penyebabnya? Ya macam-macam penyebabnya, ya. Permukaan bumi ini bersifat unik, ya, dipengaruhi oleh posisi geografis. Ya, geografis itu ada di mana? Dekat Khatulistiwa, jauh dari Khatulistiwa, ya. Curah hujan itu pengaruh, jenis tanah juga pengaruh, mungkin jenis tanah, ya. Terus aktivitas vulkanik dekat dengan gunung berapi apa enggak, ya. Terus tektonik, ya, dekat dengan lempeng apa enggak. Jadi setiap tempat itu ada keunikannya masing-masing, ya. Curah hujan itu akan menentukan daerah itu basah atau kering, ya. Kalau daerah yang basah sering hujan pasti ada sungai di sekitar situ. Jadi itu jawaban kenapa di sekitar rumah itu ada yang ada sungainya, ada gunungnya, karena memang permukaan bumi bersifat unik. Nah penjelasannya dipengaruhi oleh posisi geografis, dipengaruhi oleh curah hujan, aktivitas vulkanik, tektonik, dan aktivitas manusia. Ya ini bisa ditambahkan aktivitas manusia. Ya.
serta aktivitas manusia. Kalau ini dekat dengan perkebunan misalnya atau persawahan, ya di situ akan dibangun bendungan, permukaan buminya jadi bendungan, ya irigasi. Kalau dekat dengan kota tentu saja fasilitas, ya pabrik-pabrik mungkin atau mall. Jadi ya aktivitas manusia pengaruhnya besar. Menurut kalian apakah dulu kondisi lingkungan di sekitar kalian sama seperti saat ini? Ya berbeda. Jawabannya singkat saja, ya berbeda. Ya, dimanapun pasti berbeda. Tidak ada yang sama persis. Ya selalu ada perubahan. Paling tidak tetangga kita ternyata renovasi rumahnya itu sudah berbeda. Adakah dampak negatif atau positif dari perubahan yang terjadi? Pasti ada positif atau negatifnya ya. Positif dari dibangunnya fasilitas, ya misalnya ada jalan tol, ada bendungan, saluran air, ini kan dampak-dampak positif. Ya, kita membangun karena kita butuh, gitu ya. Tapi ada juga dampak negatif, rusaknya lingkungan, sungai kotor, banjir, tanah longsor, udara yang kotor. Nah, ini adalah dampak-dampak negatif. Dan kita akan memaksimalkan yang positif dengan mencegah atau mengurangi yang negatif, kan gitu. Ya, kalau perubahan itu pasti terjadi. Yang penting perubahannya itu tidak bersifat merusak, tapi memperbaiki, membuat jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu kita sangat-sangat kesulitan, misalnya jumlah penduduk yang semakin banyak kan tempatnya semakin sempit. Tapi di tempat yang sempit itu ya bagaimana kita buat tetap nyaman, tetap rindang, tetap indah, kan seperti itu. Nah, ini sudah akhir dari video kita. Di video berikutnya kita akan bicara tentang siklus air dan lain-lain, ya, akan sangat menarik. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar kalian bisa mengikuti video-video update berikutnya. Thank you for watching.